Aduh, kok hari ini lebih panas ya dari kemarin? Aduh, ya iyalah, kan ada pemanasan global. Lah, pemanasan global itu apa, Boy? Nah, jadi pemanasan global itu Pemanasan global adalah proses terjadinya peningkatan rata-rata suhu di bumi yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Efek gas rumah kaca ini mengakibatkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi, sehingga menyebabkan suhu bumi meningkat. Karena hal itulah, isu pemanasan global menjadi fokus perhatian utama di berbagai belahan dunia. Bahkan PBB membuat SDGs, Sustainable Development Goals, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia di seluruh dunia. Tak heran, pemanasan global menjadi isu yang mendesak karena akibatnya tidak hanya sebatas meningkatnya kenaikan suhu rata-rata di bumi, tapi juga memiliki efek berantai yang mengakibatkan banyak bencana alam maupun sosial yang terjadi. Salah satunya adalah mencairnya es di kutub yang mengakibatkan kenaikan permukaan air laut. Ini adalah salah satu buktinya. Menurut NASA, tingkat karbon dioksida di dunia paling tinggi di era sekarang, lebih tinggi dari 2 miliar tahun yang lalu. Tingkat karbon dioksida sebelum era industri sekitar 280 bagian per juta atau ppm. Sedangkan saat ini kita sedang berada di dekat 420 ppm. Berikut adalah contoh dari adanya efek pemanasan global. Selama beberapa tahun terakhir, para fotografer mengambil foto ulang dari tempat yang sama untuk menunjukkan perubahan yang terjadi atau sedang terjadi. Lokasi yang telah dicakup oleh proyek ini termasuk Taman Nasional dan hutan di Alaska. Perubahan cuaca ekstrim memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan manusia. Selain mempengaruhi lingkungan dan alam, perubahan cuaca yang drastis juga dapat mempengaruhi kondisi fisik dan non-fisik manusia. Sekitar 13 juta orang meninggal dunia akibat faktor lingkungan. Ketika suhu meningkat dan energi berlebihan memanaskan lautan, perubahan suhu akan menyebabkan berbagai dampak yang sangat signifikan. Dampak-dampak tersebut meliputi pencairan es, kenaikan permukaan laut, gelombang panas laut, dan pengasaman laut. PBB memperingatkan bahwa lebih dari separuh spesies laut dunia mungkin berada di ambang kepunahan pada tahun 2100. Dengan peningkatan suhu sebesar 1,1 derajat Celcius saat ini, diperkirakan 60% ekosistem laut dunia akan mengalami kepunahan. Mengutip World Economic Forum, terdapat dua teknologi inovatif yang berada di garis depan perubahan iklim. Keduanya menawarkan harapan dan solusi praktis terhadap perubahan iklim. Yang pertama, Google Flood Hub, machine learning untuk sistem peringatan dini banjir. Salah satu teknologi yang menonjol dalam ranah perubahan iklim adalah sistem peringatan dini Google Flood Hub. Memanfaatkan algoritma machine learning, sistem ini berfungsi sebagai mekanisme peringatan bagi individu yang tinggal di daerah rawan banjir yang disebabkan oleh sungai, lautan, dan danau. Yang kedua, peran penting AI dalam adaptasi iklim. Menurut perusahaan konsultan global BCG, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang biasa disebut sebagai AI akan memainkan peran penting dalam upaya adaptasi iklim. Dalam kerangka kerja penggunaan AI untuk memerangi perubahan iklim, BCG mengidentifikasi beberapa area di mana AI dapat memberikan dampak yang signifikan. Upaya mitigasi. Mitigasi adalah tindakan mengurangi keparahan, keseriusan, atau rasa sakit dari sesuatu. Solusi dan tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi dampak pemanasan global seperti mengurangi peningkatan gas rumah kaca karena kebiasaan masyarakat. Sebagai contoh, meninggalkan lampu menyala di kamar kosong, memakai sedotan untuk minum, membeli air minum dalam kemasan setiap hari, mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan bermotor pribadi, sampai membuang-buang kertas yang masih bisa dipakai. Dengan menghemat energi listrik dan tidak konsumtif dengan pemakaian plastik dan kertas, maka dapat membuat bumi lebih sehat. Hal ini dikarenakan setiap konsumsi energi dan barang dari aktivitas manusia sehari-hari menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat mempercepat pemanasan global. Untuk itu, beberapa hal yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari aktivitas sehari-hari lewat cara berikut. Mengurangi polusi udara karena bahan bakar, seperti penggunaan transportasi massal oleh masyarakat, pemberian izin kendaraan umum kecil dibatasi, sedangkan kendaraan massal diperbanyak, dan kontrol terhadap kepemilikan kendaraan pribadi dan pembatasan usia kendaraan. Kesimpulan,
Upaya mitigasi atau mengurangi perubahan iklim ini sangat penting sebab berperan sebagai kunci dalam mengurangi efek pemanasan global yang melibatkan pengurangan aliran gas rumah kaca yang memperangkap panas ke atmosfer, baik dengan cara mengurangi sumber gas-gas berikut, misalnya hasil dari pembakaran bahan bakar fosil untuk listrik, panas atau transportasi, atau meningkatkan penyerap yang menumpuk dan dapat menyimpan gas-gas, contohnya seperti lautan, hutan, dan tanah. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu menanam pohon di sekitar lingkungan kita, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menghindari atau setidaknya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat penggunaan alat-alat yang membutuhkan energi listrik seperti AC dan lampu, hingga meminimalisir pembelian pakaian baru guna mengurangi limbah tekstil dan penggunaan energi pada pabrik. Bukan tanpa alasan, upaya-upaya tersebut dapat kita lakukan karena dimulai dari hal-hal yang simpel dan dilakukan secara berkesinambungan, dapat menekan efek gas rumah kaca ke dalam skala yang lebih kecil. So, let's fight climate change and stop global warming. Mengurangi penggunaan plastik limbah. Plastik akan sulit terurai oleh lingkungan dan dapat mengeluarkan gas metana dan etilena ketika terkena sinar matahari dan berakibat rusak. Mengurangi pemakaian plastik untuk menghindari tumpukan limbah plastik adalah hal yang harus dilakukan, sehingga dapat mengurangi produksi gas metana. Selain itu, masyarakat harus beralih dari penggunaan plastik ke bahan yang lebih mudah terurai. Peniadaan penggunaan CFC. Saat ini, pemerintah Indonesia berupaya menghapus penggunaan CFC melalui pengurangan impor barang CFC secara bertahap. Tindakan tersebut terlihat dari penerbitan regulasi pelarangan impor barang-barang dengan CFC, tentang larangan penggunaan HCFC di bidang perindustrian, dan impor barang berbasis pendingin. Dari hasil kalkulasi diketahui bahwa pergantian penggunaan HCFC di Indonesia kepada non-HCFC berkontribusi kepada pengurangan emisi karbon dioksida sekitar 1.550.000 CO2 ekuivalen ton. Lalu, apa aja sih yang dapat kita lakukan sebagai pelajar untuk mengurangi dampak dari pemanasan global? Yang pertama, mengolah sampah dengan cara 3R. Reduce, Reuse, recycle. Sebenarnya tuh ini. Nah, siap-siap Gin Maya. Diri ulang. 3, 2, 1.